Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-babul khamis, bab yang kelima, fi adzabi hamilil Quran, di dalam menjelaskan adab penghafal Al-Quran. Qad taqaddama, sungguh telah lalu, jumalun, sekian kalimat, minhu, dari jumal, fil babil ladzi qabla hadza, yang dijelaskan di dalam bab-bab sebelum bab ini, bahwa wa min adzabihi, dan sebagian dari adab etika seorang yang hafal Al-Quran, ayyakuna ala akmalil ahwal, hendaknya dia itu ada pada paling sempurnanya keadaan, wa akramis syama'il, dan paling sempurnanya kepribadian, wa ayarfa'a nafsahu, dan hendaknya mengangkat orang yang hafal Al-Quran, nafsahu, akan dirinya, angkul lima nahal Quran anhu, dari apa-apa yang dilarang Al-Quran. Mengangkat artinya menghindari dari hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Ijlalan lil Quran, karena menghargai, menghormati, mengagungkan Al-Quran. Wa yakuna, dan hendaknya ada orang yang hafal Al-Quran, masunan andanil iktisabi, terjaga dari iktisab, perilaku, perbuatan, kasab, kerja yang hina. Syarifan nafsi, hendaknya punya jiwa yang mulia. Murtafi'an alal jababirati wal jafati min ahli dunia, dan tidak rendah hati, artinya harus merasa dirinya itu tinggi dalam artian bukan sombong ya. Terhadap siapa? Al-jababirati, para orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, wal jafah, dan orang-orang yang buruk, min ahli dunia, dari ahli dunia, orang yang gila harta. Jadi orang yang hafal Al-Quran di depan orang-orang kaya, di depan orang-orang kaya yang cinta dunia, atau bahkan yang mereka sombongkan kekayaannya, jangan merasa rendah hati. Justru merasa dirinya itu harus lebih tinggi, merasa lebih tinggi, pede lah, ketimbang mereka, karena mereka itu punya Al-Quran yang sudah ada di dalam hati dan jiwa mereka. Maksudnya begitu. Mutawadi'an lisolihin, dan orang yang hafal Al-Quran itu harus mutawadi, harus tawadu kepada orang-orang yang soleh. Wa ahlil khairi, tawadhu kepada orang yang sering melakukan kebaikan. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa ayyakuna mutakhasyi'atan, wa ayyakuna mutakhasyi'an, dan hendaknya orang yang hafal Quran itu senantiasa khusyuk, dza sakinatin wa waqarin, dan tenang, dan juga terhormat, tenang, tidak gerasa gerusu, santai, tegar. Mestinya seperti itu profil orang yang hafal Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak hanya di lisan, tidak hanya dihafal di pikiran, tapi juga menelusup ke dalam jiwa dan menjadi kepribadiannya, sehingga perbuatannya, pandangnya, cara hidupnya itu betul-betul Qur'ani. Faqad ja'a, dan sungguh datang, an Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, annahu qala, sesungguhnya Umar berkata, ya ma'syarul qurra'i, wahai orang-orang yang sering baca Al-Quran, orang-orang yang fasih bacaan Al-Qurannya, orang-orang yang hafal Quran, irfa'u ru'usakum, angkatlah kepala kalian, faqad wadhahalakum at-tariqu, sungguh jelas jalan di depan kalian, dan jalan kebaikan, jalan kebenaran, jalan kesucian sudah jelas bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Fastabiqul khairat, maka sekarang tugas kalian itulah fastabiqul khairat, bersegeralah, berlomba-lombalah untuk semakin banyak melakukan kebaikan. La takuna iyaran ala nas, janganlah kalian itu menjadi orang yang bergantung kepada manusia, harus mandiri. Karena orang yang sudah hafal Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, itu dipermudah hidupnya oleh Allah. Terus ngapain masih bergantung kepada manusia? La takunu iyalan alin nas, janganlah engkau itu menjadi orang yang bergantung kepada manusia. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, qala, beliau itu berkata, yambaghi li hamilil Quran ay ya'rifa bilailihi,
selayaknya orang yang hafal Al-Quran, ayya'rifa bilailihi, itu mengerti apa yang harus dikerjakan pada malam harinya, idzan nasu naimun, ketika manusia lagi tidur. Sholat tahajud, banyak zikir, banyak baca Al-Quran ketika orang tidur pada malam hari. Wa binaharihi idzan nasu mufritun, dan di siang harinya harus tahu apa yang harus dikerjakan oleh orang yang hafal Al-Quran ketika manusia semuanya berbuka. Jadi orang yang hafal Al-Quran itu ketika siang hari itu lebih banyak berpuasa. Wa bihusni idzan nasu yafrahun, dan sedih ketika manusia itu bergembira. Artinya sedih itu merasakan tentang azab-azab orang-orang yang lalai kelak pada hari kiamat. Wa bibukaihi idzan nasu yadhakun, dan menangis ketika orang-orang tertawa. Wa bisihhati idzan nasu yakhudun, dan menyadari tentang kesehatannya, idzan nasu yakhudun, ketika mereka semuanya itu masuk tenggelam dalam kegemerlapan dunia. Wa yakhushu'u, gimana ini ya, wa bisihhati wa bi khusu'ihi, ini ya, dan khusu' idzan nasu yakhtalun, merasa rendah ya, hina dina gitu ya, rendah hati ketika manusia yakhtalun, sombong. Nah, itu pribadi orang yang dekat dengan Al-Quran. Wa anil Hasan, dan dari Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Ali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, berkata Sayyidina Hasan, inna, sesungguhnya, mangkana qablakum, orang-orang yang ada sebelum kalian, ra'aul Qur'ana, memandang Al-Quran itu, rasaila min rabbihim, risalah atau surat dari Tuhan mereka. Jadi ulama-ulama dulu, para sahabat, para tabi'in itu melihat Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah kepada mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil-laili wa yafqaduna fin nahari, maka mereka karena sudah memandang Al-Quran itu sebagai surat dari Allah Subhanahu wa taala, yatadabbaruna bil-laili, merenungkan apa isi surat itu pada malam hari, wa yatafaqqunaha fin nahari, dan memeriksa, meneliti kembali pada siang hari. Artinya siang malam mereka itu membaca Al-Quran karena merasa Allah sudah mengirimkan surat kepada mereka, dan mereka merasa betapa besar anugerah yang Allah telah berikan kepada mereka. Wa anil Fudail bin Iyad, dan dari Fudail bin Iyad, qala, berkata Fudail bin Iyad, yambaghi li hamil Quran alla takuna lahu hajatun ila ahadim minal khulafa, seharusnya orang yang hafal Al-Quran itu tidak butuh kepada seorang pun dari penguasa. Ini kata Fudail bin Iyad, orang yang hafal Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang sering baca Al-Quran itu tidak layak butuh kepada pemerintah. Faman dunahum, dan orang-orang selain khalifah, penguasa. Jadi orang yang sudah hafal Al-Quran sudah cukup Allah penanggung hidup mereka, Allah yang akan menjamin hidup mereka, dan mereka itu tidak butuh kepada siapapun, baik mereka yang punya kekuasaan atau bahkan yang lain-lain, nggak butuh. Qala, dan Fudail bin Iyad juga berkata, hamilul Quran hamilu rayatil Islam la yanbaghi ayal huwa ma'amayalhu wa la yasu ma'amayasu wa la yalgu ma'amayalhu ta'diman lihaqil Quran. Orang ngafal Quran itu adalah pemegang, pembawa bendera Islam, maka dia tidak layak untuk bersenda gurau bersama orang-orang yang sering bersenda gurau, tidak lupa, tidak lalai bersama orang-orang yang lalai kepada Al-Quran, lalai kepada Allah, lalai kepada akhirat, dan mereka itu tidak melakukan hal-hal yang sia-sia bersama orang-orang yang biasa melakukan hal sia-sia. Kenapa? Ta'diman lihaqil Quran, untuk menghormati kebenaran Al-Quran yang mereka hafalkan itu. Allah. Demikian, semoga bermanfaat.